Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat yang tidak terkira dan memudahkan langkah dan segala niat baik, kekuatan dan daya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu meminta taufik agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala kebaikan bagi kita. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, kepada Rasul yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan perjuangan kita hari ini hadir di majlis ilmu menjadi salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita atau menginginkan kebaikan bagi kita untuk bersama Nabi alaihi salatu wassalam di syurga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, kata beliau, kebutuhan manusia kepada ilmu, kata Imam Ahmad, kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Kenapa demikian? Dikarenakan seorang itu butuh makan dan minum itu sehari itu 2 atau 3 kali. Sementara seorang butuh kepada ilmu itu sesuai dengan tarikan nafasnya. Karena itu ilmu yang kita pelajari jemaah, terkadang jemu iya, bosan iya, terkadang ingin mundur pasti. Karena dia adalah jalan kebaikan, karena syaitan menggoda. Selama itu jalan kebaikan, syaitan pasti menggoda, dan biasanya di mana banyak godaan syaitan, disitulah banyak fadilahnya. Semakin sulit dan semakin berat godaan syaitan, berarti amalan tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur bisa hadir di majelis ilmu dengan begitu banyak aktivitas duniawi kita tinggalkan sesaat untuk membedakan diri kita dengan orang-orang yang mencintai dunia, sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ke surga. Nah, kita akan lanjutkan, kita baca di halaman hari ini di halaman 111 di paragraf kedua. Kita masih berbicara tentang adab orang yang berilmu. Adab orang yang punya ilmu. Sejauh ini kita menuntut ilmu kan? Sejauh ini kita punya ilmu. Berarti kita sudah diberikan bagian dari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana adabnya? Kemarin kita telah sebutkan 4 adabnya dengan rincian-rincian yang sedikit kita sampaikan. Pada hari ini kita ambil adab yang kelima yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Adab kelimanya yaitu menjauhkan diri dari syubhat, dan qanaah dengan apa yang ada. Qanaah dengan apa yang ada dari dunia. Menjauhkan diri dari syubhat dan qanaah, merasa cukup terhadap apa yang dimiliki dari kehidupan dunia. Nah, adab yang kelima ini jemaah tentang seorang yang punya ilmu, seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, dia harus menjauhi syubhat, harus menjauhi perkara yang rancu, dan mencukupkan dirinya dari dunia yang telah Allah berikan. Ini adab yang penting bagi seorang yang diberikan ilmu, kata beliau di dalam buku. Di halaman 111 di paragraf kedua. Di antara adab orang yang berilmu adalah kesucian jiwa dan dari penghasilan yang syubhat, qanaah dengan sesuatu yang sedikit, dan meninggalkan tujuan yang berat. Ini penting. Orang kalau menuntut ilmu, dia semakin waspada dalam mencari dunia. Semakin hati-hati dia memilih sumber penghasilannya. Tidak peduli apakah dia dapatkan sedikit ataukah banyak. Yang penting dia hati-hati. Dia jauhi syubhat, dia jauhi perkara yang samar-samar. Ini diambil dari sini. Misalnya seorang guru di sekolah. Kemudian dia mengajar kelas tertentu. Kemudian salah satu dari wali santri kasih dia hadiah. Maka dalam Islam hadiah ini enggak boleh diambil. Karena disebut dengan hadiatul ummal.
hadiah untuk pekerja, untuk karyawan. Ini nggak boleh diambil tanpa izin dari sekolah. Dan perlu keadilan setelah itu kepada semua siswa. Khawatir dia condong kepada siswa yang lain yang orang tuanya kasih hadiah kepada dia. Nah, perkara-perkara yang seperti ini yang mungkin menurut dia boleh tidak ya, dia jauhi. Seorang yang punya ilmu begitu. Dia harus qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Kata Al-Imam Syafi'i, ucapan yang sangat indah dari Imam Syafi'i perlu kita ambil semua. Kata Al-Imam Syafi'i, "Idza anta zu qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Ini rumus ketenangan hidup. Rumus ketenangan hidup dari Imam Syafi'i. Jika engkau memiliki hati yang qanaah. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, yaitu merasa cukup, maka engkau dan raja dunia itu sama. Engkau dan raja dunia itu sama. Syaratnya apa? Qanaah. Nah, sekarang kita lihat banyak orang kaya tidak merasa cukup. Kenapa? Enggak memiliki sikap qanaah. Apakah karena dia tidak memiliki dunia? Bukan. Apakah karena dia bukan orang kaya? Tidak. Apakah karena dia orang yang sulit? Bukan juga. Tetapi sikap qanaahnya enggak ada. Maka orang yang diberikan ilmu, dia harus punya sikap qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya dan tidak meninggalkan tujuan yang berat, tidak meninggalkan ilmu demi dunia. Jangan. Seorang yang punya ilmu, dia prioritasnya haruslah akhirat Allah Azza wa Jalla. Karena itu kata beliau, karena penghasilan yang syubhat adalah dosa. Penghasilan yang syubhat itu dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini penghasilan halal, ini penghasilan haram, jelas. Ini cara yang halal, ini cara yang haram, jelas. Ya? Kemudian apa? Kata Nabi, wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang disebut dengan apa? Syubhat. Perkara yang rancu. Apa kata Nabi? Famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Siapa yang hati-hati menyikapi perkara syubhat, maka dia telah menjaga keselamatan agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang jatuh dalam perkara syubhat akan jatuh dalam apa? Perkara haram. Maka enggak pantas itu dia mengambil penghasilan dari syubhat. Dia harus ambil yang jelas karena apa? Allah telah berikan dia kepada dia ilmu untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk. Karena perkara syubhat adalah dosa kata beliau. Beratnya tujuan bagi seorang pelajar adalah kehinaan. Ingat ya, orang kalau mau fokus mendapatkan ilmu agama, dia harus siap hina. Dalam artian apa? Dia harus siap dunia tidak berpihak kepada dia. Karena dia mengejar mana? Akhirat. Dia mengejar apa? Surga. Dia ingin bertemu siapa? Allah dan Rasulnya. Maka dia akan berusaha dihinakan oleh dunia sebagai ujian bagi dirinya. Kata beliau, pahala itu lebih layak baginya daripada dosa. Ingat, kita nuntut ilmu ini ingin tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Tujuannya membedakan mana pahala, mana dosa. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, "Khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Wasna' kamashin fil ardi syaukat yahdharu ma yara. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Apa kata beliau? Tinggalkan semua perkara dosa, kecilnya dan besarnya tinggalkan. Tinggalkan semua dosa yang kecil maupun yang besar. Itulah namanya takwa. Kita bertanya apa definisi takwa? Tinggalkan semua dosa, yang kecil dan yang besar, kata beliau. Bagaimana caranya? Kata beliau, bersikaplah seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh ranjau berduri. Di sana ada duri, di sini ada duri, di situ ada duri. Apa yang dia lakukan? Yahzaru ma yara. Dia akan hati-hati jalan tersebut. Kata beliau, la tahkiranna saghiratan. Jangan remehkan dosa kecil. Kenapa? Innal jibala minal hasa. Karena gunung yang besar kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Nah, ini jangan dosa sedikit aja kok. Jangan. Dosa itu besar di sisi Allah walaupun menurut kita kecil. Kemuliaan itu lebih pantas baginya daripada kehinaan. Artinya apa? Dia mulia walaupun dengan sedikit duniawi yang dia punya. Tapi mulia itu lebih baik daripada banyaknya dunia tapi dia hina karena melanggar perkara-perkara syubhat.
Di sini beliau mengatakan salah satu ahli adab menyandungkan syair kepada Ali bin Abdul Aziz Al-Qadi. Saya langsung kepada terjemahnya. Kata beliau, mereka berkata kepadaku, engkau tertekan. Padahal mereka hanya melihat seorang lelaki yang menjauhi sikap kehinaan. Mereka mengatakan orang berilmu itu tertekan. Padahal orang berilmu ini menjauhi perkara syubhat. Makanya dia tidak ambil semua dunia. Orang lihat, oh miskin dia, susah hidupnya. Enggak. Padahal dia cuma menjauhi sikap kehinaan. Aku melihat orang yang mendekati orang lain itu hina. Sedangkan orang yang dimuliakan oleh harga dirinya, dia dimuliakan. Artinya, dekat sama orang kaya, mau dunia, cari ini, cari itu. Dekat sama orang tujuannya untuk dapat keuntungan dunia, itu menghinakan diri. Tapi siapa yang ingin mulia, cukuplah dia dengan apa? Apa yang dia punya. Nggak usah minta-minta. Jangan minta kepada manusia. Manusia semakin diminta semakin apa? Murka. Kayak ini penting. Jika setiap timbul ketamakan, aku menjadikannya sebagai tangga, berarti aku tidak menunaikan hak ilmu. Nah, ilmu ini mengajarkan kita untuk tidak tamak kepada dunia. Ilmu ini punya hak, yaitu apa? Hak ilmu, kita tidak apa? Tidak condong kepada dunia. Tidak semua kilat maksudnya adalah tidak semua perhiasan dunia yang tampak itu membuatku bergairah. Tidak semua yang aku temui, aku rela memberinya nikmat. Artinya apa? Kalau kita digoda sedikit oleh dunia, langsung meninggalkan akhirat, hina kita jemaah. Nggak pantas. Kenikmatan itu letakkanlah pada tempatnya. Ibarat Anda meletakkan intan permata di tempat yang tidak sepantasnya, orang akan merasa jijik. Sama dengan dunia yang merupakan perkara yang hina, yang tidak lebih mulia daripada bangkai kambing kambing yang sudah jadi bangkai. Maka tidak pantas kita korbankan ilmu, korbankan ibadah, korbankan akhirat demi siapa? Demi apa? Demi dunia. Jika ada yang berkata, ini adalah sumber mata air, maksudnya dunia. Maka aku jawab, aku sudah melihatnya. Tetapi jiwa kebebasan mampu menanggung rasa haus. Kalau ada orang yang bilang, ini dunia loh, dunia ini mata air loh, bisa buat engkau tidak haus, maka katakanlah kepada mereka, aku tahu itu dunia, aku tahu itu mata air, tapi untuk membebaskan diriku dari perbudakan dunia, aku rela apa? Rela haus. Itu konsep orang berilmu, cuma. Jangan mentang-mentang ada dunia, nggak apa-apa lah, langgar dikit, enggak. Rela haus, asalkan tidak mengorbankan ilmu dan agama. Apakah dia mencegahnya dari salah satu yang tidak memalukannya? Karena takut terhadap ucapan musuh? Jangan kita menyalahi aturan ilmu, mengorbankan agama, mengorbankan akhirat demi ucapan manusia. Jangan. Menjadikan kita semakin hina. Mungkin saat itu orang puji kita, ini bagus nih. Ini dia rela berkorban bersama orang lain, dia rela tinggalkan majelis ilmu dan apanya untuk dunia. Jangan. Hina kita. Dan Allah akan jadikan mereka suatu saat menghinakan kita karena kita mencari ridho mereka. Untuk apa atau kenapa? Nanti manusia akan nanya itu. Ke majelis ilmu misalnya untuk apa? Ke majelis ilmu untuk apa? Apa untungnya? Kenapa harus ke majelis ilmu? Orang-orang nggak ngerti akan ucapkan hal seperti ini jamaah. Dan jawabannya adalah apa? Untuk agar kita bisa mengamalkan agama ini dengan benar, akhirnya sampailah kita kepada Allah dan Rasulnya. Kata beliau, aku tidak memberikan ruh yang aku gunakan untuk melayani ilmu, untuk melayani orang yang aku temui, tetapi aku menggunakan untuk melayani ilmu. Artinya apa? Ilmu yang kita, waktu yang kita punya, hidup yang kita punya, usia yang kita punya, tujuannya bukan untuk mengabdi kepada orang lain, bukan jemaah. Bukan untuk mengabdi kepada orang lain. Ilmu ini adalah untuk kita persembahkan. Ilmu udah dapat, amalnya apa? Ilmu udah dapat, dakwahnya gimana? Ilmu udah dapat, perubahannya bagaimana? Ini yang diinginkan dari ilmu. Apakah aku akan sengsara karena menanam ilmu, lalu memetik kehinaan? Jika demikian, maka para pengikut kebodohan benar-benar lebih tangguh. Pertanyaan, apakah orang berilmu itu akan dihinakan? Tidak. Orang berilmu apakah orang yang bodoh? Jelas tidak. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Atau sebagian menisbatkan ini kepada Imam Syafi'i. Yang jelas syairnya adalah sangat indah atau ucapannya sangat indah. Kata beliau, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dapat dunia itu dia harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau jaya selama di akhirat pakai apa? Pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat, ingin beruntung dunia dan akhirat dengan apa? Dengan ilmu. Nah, seandainya para ahli ilmu menjaga ilmunya,
maka ilmu akan menjaga mereka. Jika mereka memuliakan ilmu dalam jiwa, maka ilmu akan benar-benar mengagungkannya. Kenapa ada orang yang diberikan ilmu kemudian hina dia? Karena dia melanggar konsep ilmu, dia melanggar ilmu, melarang dia untuk condong kepada dunia, dia bahkan sujud kepada dunia. Ilmu mengatakan nggak boleh rukuk kepada dunia, dia sujud kepada dunia. Harusnya dia meninggalkan dunia demi ilmu, dia akan mulia. Tapi sebaliknya yang dia lakukan, maka dia menjadi hina. Maka ilmu akan benar, tetapi kata beliau, tetapi mereka menghinakannya, maka ia hina. Mereka mengotori wajahnya dengan ketamakan hingga terlihat buruk. Siapa yang meremehkan ilmu, jamaah, ini pegang ya, akan dia akan hina. Akan hina. Cobalah di perjalanan hijrah kita sejauh ini. Di perjalanan kita perbaikan diri sejauh ini. Selama kita masih konsisten menuntut ilmu istiqamah, yakinlah kemudahan pasti akan datang pada waktunya. Pertolongan Allah pasti akan muncul. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang istiqamah. Tetapi siapa yang menuntut ilmu hanya di awal jalan hijrahnya, dia cuma buat lantai 1, 2, 3 saja. Kemudian dia mundur. Dia akan loncat untuk menunaikan hajatnya dan dia letih, bisa jadi terjatuh. Maksudnya apa? Siapa yang mundur dari majelis ilmu dengan teratur, yang artinya dia tidak muliakan ilmu, dan juga dia tidak mengamalkan ilmu yang dia punya, maka dia akan hina. Pelan-pelan semakin bertumpuk kehinaan itu. Maka jauhkan diri dari syubhat, cukuplah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari dunia. Kata beliau di sini, ilmu adalah pengganti setiap kelezatan dan menyingkirkan seluruh syahwat. Barang siapa yang niatnya sungguh-sungguh untuk ilmu, maka dia tidak akan mempunyai kesungguhan terhadap sesuatu yang tidak harus. Ilmu itu lezat bagi siapa yang tahu. Jadi di antara kenapa kita lihat orang semakin tua kok tidak bosan untuk ilmu. Ulama sudah banyak ilmu tapi kok terus belajar. Kenapa? Karena mereka sudah sampai pada tangga kenikmatan ilmu. Sudah sampai pada tangga kenikmatan ilmu. Kenapa orang-orang pada mundur? Pada mundur karena yang dia lihat pahitnya saja, yang dia lihat letihnya saja. Nah, ketika kenikmatan ilmu itu udah dapat, kelezatan ilmu itu udah dapat, semua keinginan syahwatnya akan dibantah oleh ilmu. Akan dihindari oleh ilmu. Tapi apa? Niatnya harus sungguh-sungguh. Karena sebagaimana lisan yang tidak sehat itu tidak bisa merasakan nikmatnya menu makanan dan minuman, sama hati yang tidak sungguh-sungguh dan tidak semangat, dia tidak akan mendapatkan lezatnya ilmu. Nah, ini penting. Nah, siapa yang tidak memiliki kesungguhan, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Salah satu sastrawan berkata, dia mengatakan, ini ucapan yang sangat bagus, saya baca bahasa Arabnya, man tafarrada bil ilmi lam tuhishhu khalwah. Allahu akbar. Siapa yang bersendirian bersama ilmu, maka dia tidak tersisa oleh kesendiriannya. Mungkin dia di rumah nggak ada kawan. Mungkin dia di majelis ilmu cuma 1-2 orang. Nah, masing-masing dengan jarak yang terasa sendiri karena sepi orang yang tidak hadir. Tapi ingat, selama dia dengan ilmu, hakikatnya dia tidak sendiri. Dulu para salaf ditanya, kenapa Anda jarang keluar rumah? Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa keluar rumah sementara sahabat Nabi ada di rumahku? Maka orang mengatakan, bukannya sahabat Nabi udah meninggal? Dia mengatakan, iya, tapi sirah mereka aku baca. Subhanallah ya. Siapa yang sendirian bersama ilmu, nggak ada kawan tapi dia tetap menuntut ilmu, baca, mendengar kajian dan sebagainya, maka dia tidak akan tersiksa oleh khalwatnya, kesendiriannya. Kemudian kata beliau, wa man tasalla bil kutubi lam tafuthu salwa. Siapa yang senang terhadap buku, maka kesenangannya tidak pernah meninggalkannya. Maka kita lihat ya, guru-guru kita dulu salah satunya pernah stay di daerah ini, maksud saya di Bengkong, yang begitu rajin membaca, yang mana kemudian beliau kita lihat dengan kesenangan membaca tersebut, rela meninggalkan orang demi apa? Agar tidak meninggalkan buku. Karena udah dapat kesenangannya coba. Salah satu ulama saat ini yaitu Syekh Masyhur Hasan Salman, salah satu murid Syekh Albani. Dari pagi sampai malam di mana? Toko buku atau di maktabah, di perpustakaan beliau. Syekh bin Baz dengan kebutaan beliau, setiap hari itu minimal 4 jam beliau harus dibacakan buku untuk beliau. Kenapa jemaah? Karena mereka sudah merasa kesenangan. Mengalahkan kesenangan kita baca rekening yang nambah. Buku rekening nambah. Senang? Senang, saya pun senang. Nah,
Tapi ulama beda jemaah. Ulama beda. Nah, Allahu Akbar. Kemudian apa kata beliau? Wa man anasahul Qur'an lam tuhishhu mufaraqatul ikhwan. Siapa yang akrab dengan Al-Qur'an, tiap hari baca Qur'an, bahkan berusaha setiap sebelum sholat atau setelah sholat 5 waktu selalu baca Qur'an, maka dia tidak akan tersiksa oleh perpisahan dengan teman dan saudaranya. Karena temannya selalu ada di itu di mana? Lembaran mushaf. Dia baca terus. Dia baca. Ketika dia merasa dirinya lalai ketemu ayat azab, oh dia sadar. Ketika dia merasa dirinya lemah terhadap beramal soleh, kemudian dilihat ayat motivasi surga, dia semangat. Siapa yang akrab dengan Al-Quran tidak tersisa oleh perpisahan dengan saudara dan teman. Kemudian salah satu ulama berkata, La samira kal ilm, wa la zahira kal hilm. Tidak ada penghibur yang bisa mengalahkan ilmu. Tidak ada penolong yang bisa lebih mampu menolong daripada sifat lapang dada. Tidak ada penghibur melebihi ilmu. Contohnya jamaah, contoh ya. Ilmu itu menghibur, iya. Contohnya gini. Contohnya ketika seorang hamba kaya raya, dia punya usaha, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba gulung tikar, tiba-tiba miskin. Tapi dia ternyata orang yang konsisten punya ilmu, menuntut ilmu. Dan dia ingat di majelis yang dia pelajari bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan seorang dari kesimpulan ilmu ya, ketika Allah ingin menyelamatkan seorang dari keburukan, Allah hindarkan dia dari dunia. Akhirnya dia senang apa masih bersedih? Senang. Dia tiba-tiba punya teman, banyak kawan, tiba-tiba temannya ternyata berkhianat, temannya rata-rata berbuat tidak bagus dan sebagainya. Maka dengan konsistennya menuntut ilmu, dia ingat ucapan ustadznya, ucapan gurunya dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi menyebutkan bahwasanya teman yang tidak baik tersebut adalah memang pantas untuk dijauhi. Atau orang yang baik akan berteman dengan orang baik, orang buruk akan berteman dengan orang buruk. Seleksi syar'i, seleksi alam. Maka dia tahu, oh enggak pantas saya sedih kehilangan dia. Kenapa? Seleksi. Nah, terhibur dia dengan ilmu. Maka ini penting ya. Kemudian adab yang keenam. Adab keenam, setelahnya itu adab keenam. Di buku ini enggak ditulis sayangnya. Tidak teratur cetakannya. Adab yang keenam adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu harus banyak-banyak ikhlas, melebihi ikhlas dia ketika menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, tapi satu sisi kita juga udah punya ilmu sejauh ini. Tapi yang harus diperhatikan adalah adab keenam ini kita harus ikhlas. Kata beliau, di antara adab orang yang berilmu adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Ketika mengajarkan orang yang mereka ajar. Artinya bukan hanya ustadz ya yang harus mengajar. Nanti kan teman-teman misalnya yang hadir di sini, tiba-tiba kumpul sama saudari-saudarinya, ada saudarinya yang nanya, dia ajarkan. Nah, berarti dia pengajar saat itu. Ketika dia mengajarkan, ikhlas. Ikhlas ini bisa mengembangkan ilmu dan menghadirkan pahala. Ketika mengajarkan orang, ajarkan dengan ikhlas. Dan mencari pahala ketika menunjuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi, jangan semuanya, oke, saya akan ajarkan, tapi berapa? Kalau saya ngisi kajian berapa? Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Anda pantas mendapatkan bayaran, pantas. Tapi kalau Anda menentukan tarif, no. Bukan begitu. Karena yang Anda ajarkan Al-Quran, yang Anda ajarkan sunnah Rasul, Anda pantas dihargai. Anda pantas diberi, tapi kalau Anda yang membuat tarif, bukan jalannya para salaf. Tanpa meminta ganti rugi dan tidak memohon rizki. Bukankah ilmu tersebut mengajarkan seorang untuk ikhlas, kemudian ditentukan tarif ini, tarif itu, begini dan begitu, maka ini tidak bisa. Allah berfirman, "Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila." Al-Baqarah ayat 41. Janganlah kalian membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Apa harga sedikit ini? Dunia. Dunia itu sedikit. Bagaimana lagi cuma sekian rupiah, sekian dolar, sekian ringgit, misalnya sesuai dengan daerah masing-masing. Ini tidak pantas. Ini sangat tidak pantas. Kemudian beliau membawakan ucapan Abul Aliyah. Abul Aliyah berkata, janganlah kalian meminta bayaran dari mengajar. Hal itu, kata beliau, tertulis, coba saya cocokkan Arabnya, janganlah kalian meminta bayaran dari mengajar. Hal itu tertulis menurut mereka di kitab yang pertama, yaitu Zabur, tertulis, ya bani Adam, bagaimana tulisannya, wahai anak cucu Adam, kama
Alim majanan kama ulimta majana. Ajarkanlah dengan gratis sebagaimana engkau belajar dengan gratis. Tapi muncul istilah apa? Saya kan belajarnya bayar. Kan gitu. Apalagi terkadang ini saya sering dengar dari yang belajar di fakultas jubah putih. Fakultas kedokteran saya pernah dengar langsung. Biaya kami itu mahal loh kuliah. Nah, akhirnya resep obatnya mahal kali. Konsultasi aja sudah mencekik. Nah, konsultasi bisa, beli obat akhirnya nggak bisa. Nah, apalagi ilmu agama. Ya, sebagaimana kau diberikan gratis, maka ajarkan gratis. Artinya duduk di majelis ilmu itu kan nggak berbayar, maksudnya gitu. Duduk di majelis ilmu itu nggak berbayar. Nah, walaupun ternyata dia sekolah di pesantren, di universitas Islam berbayar, nggak pantas dia tetapkan tarif, nggak bisa. Hal ini harus diperhatikan. Sebagaimana engkau diberi secara gratis, kata beliau. Diriwayatkan dari Nabi, tapi hadis ini jemaah, hadis yang beliau bawakan di sini adalah, saya akan baca dulu, yaitu hadis yang tidak ada asal-usulnya, kita tidak akan baca hadisnya. Kita masuk kepada adab yang ketujuh. Insya Allah kita selesaikan bab ini. Adab yang ketujuh, seorang yang punya ilmu itu haruslah sering-sering memberikan nasihat kepada muridnya dan menolong mereka dalam menuntut ilmu. Sering-sering memberikan nasihat dan membantu mereka dalam menuntut ilmu. Sering-sering memberi nasihat dan membantu mereka dalam menuntut ilmu. Jadi bukan hanya, oh ini kan udah di luar majelis, berarti saya nggak punya kewajiban lagi dong nasihatin mereka. Enggak. Ilmu itu sebagaimana engkau bawa ilmu, disitulah engkau harus senantiasa memberikan nasihat dan menolong penuntut ilmu. Kata beliau, di antara adab orang yang berilmu adalah memberikan nasihat, bersikap lembut dan memudahkan jalan, mengerahkan kepada kemampuan untuk mendukung dan membantu mereka yang diajarkan. Ini penting ya. Penuntut ilmu bukan hanya soal, apalagi guru, bukan hanya soal awal bulan atau akhir bulan, bukan. Bukan itu. Kalau Anda ingin mendapatkan hal itu, Anda jadi pengusaha saja. Jadi pebisnis saja. Tapi ini adalah soal bagaimana Anda mengangkat kejahilan dari orang lain. Itu di antara kata Imam Ahmad ketika ditanya, Imam Ahmad pernah berkata, ilmu ini gak ada tandingannya bagi siapa yang sahih niatnya, bagi siapa yang betul niatnya. Maka Imam Ahmad ditanya, bagaimanakah niat menuntut ilmu itu yang betul? Bagaimanakah niat menuntut ilmu yang betul itu, wahai Imam? Kata beliau, dia berniat mengangkat kejahilan dari dirinya dan orang lain. Ini penting. Berikan nasihat kepada mereka. Ketika futur, hadirkan nasihat. Ketika mereka salah jalan, hadirkan nasihat. Dan ingat kata beliau, hadirkan dengan lemah lembut. Hadirkan dengan sikap lemah lembut. Mudahkan jalan mereka, jangan sulitkan. Mudahkan jalan, jangan sulitkan. Nah, ketika mereka kesulitan, maka uraikan benang yang kusut tadi, semoga bisa menjadi benang yang bisa mereka gunakan untuk menyulam lagi. Mereka paham akhirnya. Nah, bantu mereka, karena tujuan dari ilmu ini adalah memudahkan orang lain, bukan menjadikan semakin bingung. Ini penting. Hal itu kenapa sebagai motivasinya, kenapa harus berikan nasihat, kenapa harus tolong penuntut ilmu. Hal itu memiliki pahala yang besar, memperbesar pahala, kata beliau. Membesar pahala. Semakin dikonsultasi, semakin dia bantu, semakin besar pahalanya. Semakin dia open, semakin besar pahalanya. Nah, ini penting. Kemudian menambah keterpujian nama. Artinya dia akan terpuji walaupun dia apa? Tidak minta dipuji. Mau tidak mau ketika orang kalau membantu itu dipuji atau tidak? Dipuji. Kata para ulama apa? Konsep menaklukkan hati. Ini tidak bisa dipungkiri jamaah. Kalau kita mau menaklukkan hati seseorang, konsepnya ada. Apa itu? Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Fatala masta'badal insana ihsanu. Kalau engkau ingin menaklukkan hati seseorang, berbuat baiklah kepada dia. Sering bantu dia, peduli sama dia. Peduli tapi ikhlas tentunya. Kenapa? Karena sering kali dan betapa banyak hati itu ditaklukkan oleh kebaikan. Oleh kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ketika ada orang yang memusuhi kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan idfa billati hiya ahsan. Kalau ada yang buat salah kepada kita, balas dengan yang cara lebih apa? Lebih baik. Dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara yang baik.
tapi dengan cara yang lebih baik. Kata Allah, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Kalau kau balas dengan baik, dengan cara yang terbaik, yang tadi antara engkau dan dia ada permusuhan, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, maka seolah-olah tiba-tiba jadi teman yang sangat akrab. Karena apa? Karena egoisme bisa menolak, tapi hati tidak bisa menolak, jemaah. Gak bisa. Hati itu raja. Raja yang memandu sebuah sikap. Maka berbuat baik kepada penuntut ilmu itu haruslah lebih. Haruslah lebih lagi. Menjadikan namanya juga terpuji. Semakin menebar ilmu dan semakin melekatkan informasi mereka, semakin kita bantu, ilmu mereka makin bertambah. Ingatan mereka makin kuat. Ini penting. Nah, diriwayatkan dari Nabi SAW kepada Ali, ini hadisnya juga adalah hadis yang dhaif, tapi saya bacakan maknanya langsung. Wahai Ali, Allah memberikan hidayah terhadap seorang melalui dirimu, itu lebih baik daripada disinari oleh matahari terbit. Ini hadisnya dhaif, tapi ada hadis yang semisal yang sahih, yaitu apa? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya orang dapat hidayah, satu orang aja nih, dapat hidayah karena sebab kita, maka itu lebih baik dari harta dunia yang paling mewah. Satu aja nih. Oh, karena sebab kita orang hijrah. Karena sebab kita orang masuk Islam. Karena sebab kita orang taubat. Menurut kita, biasa aja. Mungkin berselang sekian tahun kita lupa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya mengatakan lebih baik daripada harta terbaik dari harta dunia. Ini penting untuk kita membantu setiap apapun yang tidak tahu. Nggak harus kita jadi ustazah, nggak harus kita jadi guru. Tapi kita kan udah punya ilmu masing-masing. Bantu sesuai dengan kapasitas. Adab yang ke-8. Kita sampai 9 adab, seingat saya. Adab yang ke-8. Adab yang ke-8 adalah yaitu tidak bersikap kasar dan tidak bersikap kasar dan tidak meremehkan penuntut ilmu. Tidak bersikap kasar dan tidak meremehkan penuntut ilmu. Nah, ini nggak pantas ya kalau ada seorang yang berilmu dia meremehkan orang yang tidak tahu, nggak pantas. Bukankah dulu dia juga seperti itu? Sama-sama nggak ngerti, sama-sama nggak paham, sama-sama nggak bisa memahami ayat dan hadis, sama-sama tidak tahu fikihnya, tapi kemudian dia meremehkan? Tidak. Ilmu itu menjadikan orang semakin apa? Tawadhu, menjadikan orang semakin tunduk kepada kebenaran dan rela memuliakan siapapun yang pantas dimuliakan. Kata beliau, di antara adab orang yang berilmu adalah tidak kasar terhadap pelajar dan tidak meremehkan pemula dan tidak memandang kecil terhadap orang yang baru belajar. Kadang kan diremehkan, oh ini kayaknya baru belajar nih, pantesan kayak gitu. Diremehin. No, bukan gitu orang berilmu, sama sekali tidak. Tapi ingat, sikap yang dilarang di sini sikap kasar ya, bukan sikap tegas. Kalau salah, dan kita lihat orang itu sudah sekian tahun untuk ilmu, tapi salah dalam hal yang fatal, tegaskan. Tanpa harus kasar. Karena ada kesalahan orang bilang, antum atau anti harus hikmah dong. Hikmah kan bukan harus lembek. Hikmah itu tegas. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu hikmah. Kalau harusnya ucapannya pelan, ya pelan. Kalau harus sedikit diangkat, ya diangkat. Demi apa? Demi hikmah. Nah, tidak boleh dia meremehkan, walaupun itu pemula. Itu pemula, nggak boleh. Kadang melihat orang baca, bergetar, karena baru baca. Jangan diremehkan. Nah, kadang ada jiwa yang tidak sanggup menerima hal itu, sehingga dia down dan mundur. Kalau dia mundur karena kita, maka buruk sekali akibatnya. Maka jangan dia memandang kecil terhadap orang yang baru mulai belajar. Hal itu lebih mengajak, artinya apa? Dengan dia tidak kasar, tidak meremeh, itu lebih secara hal, secara perbuatan, itu lebih mengajak dia untuk, ayo, itu gurunya bagus tuh, itu teman-teman yang di situ bagus kalau ngajarin kita nggak paham, datang aja, jangan malu. Akhirnya mereka punya motivasi. Kemudian lebih lembut dan lebih nyaman mereka tentunya. Dan lebih menganjurkan untuk mencintai ilmu yang mereka miliki. Kalau yang nuntut ilmu, kita yang udah belajar nih, kemudian kasar kepada yang baru belajar, kira-kira yang mau belajar ini semangat nggak? Enggak. Dia belajar aja kayak gitu. Dia belajar aja kayak gitu. Makanya kemarin saya tulis sebuah poster ya, karena realitanya menyakitkan memang. Dan juga ada videonya sebenarnya, tapi saya pending videonya.
karena saya mau fokus video atau nasihat untuk akhir tahun menjelang Natal, saya fokus di situ dulu. Kita ini harusnya belajar itu menajamkan hati, bukan menajamkan lisan. Hati kita yang harusnya tajam sehingga kebenaran makin dekat. Hati kita yang harusnya itu ditajamkan sehingga sensitif dengan kebenaran, akhirnya kita ikut. Tapi kalau lisan, bahaya. Bahaya kalau lisan yang tajam. Maka ini perlu diperhatikan ma'asyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lemah lembut, maka akan semakin mengajak mereka kepada kebenaran, akan semakin membuat mereka cinta kepada kebenaran. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ini poin yang sangat harus kita perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu." Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menjadikan dia indah. Lemah lembut itu kalau hinggap pada sesuatu, kalau ada pada sesuatu pasti menjadikan dia indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tapi kalau kelemah lembutan ini dicabut dari sesuatu akan menjadikan dia hina dan cacat. Nah, kalau ilmu yang mau kita ajarkan cara kita kasar, apa yang terjadi? Cacat. Orang tidak akan menerima ilmu tersebut. Ini sebab atau adab yang ke-8, hadisnya tidak saya bacakan karena hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis pertama hadis dhaif, hadis kedua adalah hadis palsu. Nah, sekali lagi saya bilang karena memang penulis bukan ahli hadis. Karena penulis bukan ahli hadis. Nah, adab yang ke-9, adab yang terakhir, yaitu terbuka untuk siapapun. Terbuka untuk siapapun. Dia punya ilmu, siapapun datang sama dia, semampu dia, dia terbuka untuk membantu, untuk menjawab. Kata beliau, di antara adab orang yang berilmu adalah tidak mencegah seorang mencari ilmu. Nah, ini penting loh ini. Karena ada tipe manusia, oh jangan belajar di situ. Padahal tempat yang dia larang itu tempat Ahlussunnah juga. Oh jangan hadiri majelis itu karena adminnya begini dan begitu misalnya. Padahal sama-sama Ahlussunnah. Oh jangan hadiri majelis ini dan itu karena ustadznya begini dan begitu. Subhanallah ya. Nah, kita di zaman yang subhanallah realita ustadznya harus lebih sabar. Saya tidak bicara saya, karena saya memang tidak punya apa-apa. Ada guru-guru kita yang lebih mulia, tapi terkadang tidak selamat dari lisan muridnya, dan itu menjadikan kita sedih. Nah, maka kita tidak boleh cegah siapapun dari ilmu selama majelisnya Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Tidak membuat lari orang yang menyukai ilmu. Tadi orang pengen nuntut ilmu, tiba-tiba karena sikap kita yang pilih-pilih, yang ini kita senyumin, yang itu kita cemberutin, yang ini kita ahlan, welcome, nice to meet you, senang bisa ketemu, yang ini berpaling. Akhirnya dengan sikap kita apa? Orang jadi lari dari ilmu. Padahal tadi dia pengen banget nuntut ilmu. Ini salah. Dan tidak membuat putus asa seorang pelajar. Oh, kayaknya anti ini, kayaknya ini, kayaknya anta ini, kayaknya akhi ini, kayaknya memang nggak pantas untuk ilmu ini. Kayaknya nggak paham-paham misalnya. Jangan. Kata Nabi, wa uhibbul fa'al, aku itu suka dengan fa'al. Ketika ditanya apa itu fa'al, al kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, kata-kata yang motivasi. Oh, kalau selama ini belum paham, mungkin memang sedang belum fokus. Terus belajar. Lama-lama pasti paham. Jangan membuat orang putus asa, karena membuat orang putus asa itu dosa besar. Nah, karena hal itu menyebabkan putusnya kesukaan terhadap ilmu dan menghindari ilmu yang mereka miliki. Kalau orang udah nggak mau menuntut ilmu gara-gara kita jamaah, kemudian dia hidup dalam kejahilan, kita menjadi sebabnya, apa jawaban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Jika hal itu berlangsung terus, maka bisa menyebabkan punahnya ilmu seiring kepunahan mereka. Semakin dikit orang menuntut ilmu, ulama semakin wafat, nggak ada pewarisnya lagi. Sehingga yang tersisa apa? Kesesatan. Maka orang minta fatwa kepada orang yang nggak punya ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Maka ini poin yang harus kita perhatikan jamaah. Open lah untuk siapapun, terbuka untuk siapapun. Kecuali memang kalau memang ada seminar-seminar yang khusus, tidak masalah hal itu. Tetapi tidak semua seni ilmu, tidak semua majelis ilmu harus berbayar. Jangan mengikuti ustaz-ustaz di luar Ahlussunnah.
Kajiannya di Ballroom Hotel. Syaratnya harus beli tiket. Untuk siapa ini duitnya? Untuk umat? Oh enggak, kantong pribadi. Kan ini sulit umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang beliau bawa di situ adalah hadis yang dhaif dan saya tidak ingin membacanya karena dhaifnya hadis tersebut, tapi saya ingin menutup poin ini adalah poin open untuk siapapun adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiru wala tunafiru." Kata Nabi, berikanlah kabar gembira, jangan buat orang lari. Kasih kabar gembira, jangan buat orang lari. Buat orang itu semakin suka hadir, jangan buat itu orang itu semakin apa? Mundur. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan sulitkan. Mudahkan, jangan sulitkan. Nah, baterainya habis ya. Mudahkan, jangan sulitkan. Dan ini adalah umat Islam, enggak apa? Bentar lagi nih. Umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memudahkan urusan orang lain. Nyampe kan suara? Nyampe enggak? Masih terdengar enggak? Nah, dikit lagi nih, Anda close. Nah, atau mau ganti baterai? Lanjut aja ya. Nah, memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Ya, siapa kata Nabi, siapa yang memudahkan urusan orang yang sulit di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka ketika ada orang yang ingin menuntut ilmu dari kita nih, kita sekali lagi, mungkin kita bukan ustadz, mungkin kita bukan ustazah. Tapi kalau ada orang yang minta ilmu dari kita, semampu kita mudahkan jalannya. Kalau kita nggak mampu, oh di situ ada majelis hadir aja, Anda nggak bisa jawab soalnya. Nanti cara hadirnya gimana? Nggak apa-apa, hadir aja. Insya Allah open kok untuk siapapun, terbuka untuk siapapun. Jangan jadikan manhaj salaf ini, dakwah Ahlussunnah ini eksklusif, jangan. Jangan jadikan dakwah ini eksklusif yang akhirnya apa? Akhirnya orang menjauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bishawab. Inilah pelajaran kita hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik. Dan kalau ada pertanyaan nanti kami persilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi